anugerah dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita sebagai pedoman hidup pada hari ini Rabu 3 Juni 2020 sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 2. Demikian bunyinya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ai naung dipalua patik nito dihanguluan na di bagasan Kristus Yesus doau, sian patik ni dosa dohot hamatean. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita mengenal kendaraan bermotor. Jenis-jenis kendaraan bermotor itu bermacam-macam. Dan juga harganya bermacam-macam. Ada yang harganya tidak begitu mahal, sedang-sedang, tapi ada juga yang teramat mahal sebab dia sudah lebih mewah daripada mobil-mobil yang lain. Tetapi satu hal, saudara-saudara, satu hal, sehebat apapun mobil, merek apapun mobil, semahal apapun mobil, kalau dia tidak memiliki bahan bakar, tentu dia tidak dapat berjalan. Bahan bakar sebagai sumber pembakaran yang menghasilkan tenaga untuk mobil itu dapat bergerak. Semua kendaraan membutuhkan bahan bakar, terlepas itu mau solar, mau premium, mau bensin, atau mau gas, tetapi yang pasti semuanya membutuhkan bahan bakar. Demikian juga halnya dengan umat manusia, dengan kita, dengan orang percaya. Perjuangan kita untuk hidup dalam kemerdekaan Kristus tak akan bisa terjadi jika Roh Kudus tidak menyertai kita. Roh yang menggerakkan kita, memampukan kita. Roh Kudus adalah sumber energi yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau hanya mengandalkan diri sendiri pasti akan gagal, tapi harus kita izinkan roh itu yang menggerakkan hati dan pikiran dan seantero kehidupan kita melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan tadi, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bila kita mengandalkan kekuatan, bila kita mengandalkan kemampuan, bila kita mengandalkan apa yang ada pada kita, maka mustahil bagi kita hidup dalam kebenaran secara konsisten dan terus-menerus. Sebaliknya, justru yang akan terjadi ialah sifat alami manusia yang sering kita lakukan, siklus kehidupan kita yang sering kita lakukan sadar atau tidak sadar, yakni jatuh dalam dosa, berbuat dosa, kemudian menyesali dosa, kemudian memohon pengampunan dosa, tetapi tak berapa lama kemudian melakukan dosa yang sama kembali. Begitulah terus berulang-ulang yang acap kali terjadi dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya tidak dapat oleh karena kemampuan kita sendiri, tetapi roh yang menuntun, roh yang menggerakkan, roh yang memampukan di tengah-tengah kehidupan kita. Karenanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hidup dalam roh, agar kita tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging, keinginan duniawi yang terlihat indah, terlihat menyenangkan, tetapi sesungguhnya membawa kita kepada kehancuran. Memang dalam kehidupan keseharian kita ini kita selalu bertarung berhadapan dengan dua hal, kehendak dunia atau kehendak Allah. Ketika kita mengandalkan kemampuan diri sendiri, maka kita akan jatuh kepada kehendak dunia. Tapi ketika kita mengandalkan roh Allah yang menuntun, maka kita akan berusaha terus berjuang melakukan kehendak
Allah. Karenanya pertanyaan sekarang, bagaimana kita supaya hidup dalam roh? Hidup dalam roh artinya kita harus terus-menerus mengerjakan segala keinginan yang diajarkan oleh Kristus dan meminta Roh Kudus untuk menyertai, memimpin, dan memegang kendali atas hati dan pikiran kita untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Oleh karena itu kita harus membangun hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Allah, dengan melibatkan Dia dalam setiap aktivitas. Hubungan yang akrab dengan Allah dalam persekutuan dengan firman-Nya dari hari ke hari. Tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi firman sesuai dengan almanak atau buku renungan, kemudian kita renungkan, kita doakan, dan kita berusaha melakukannya dalam kehidupan kita cukup. Karena firman itu sendiri yang akan membimbing kita. Tidak harus 4-5 pasal yang harus kita baca. Justru persekutuan kita yang akrab dengan firman Tuhan menunjukkan atau salah satu indikator bahwa kita mengasihi Tuhan. Karenanya mulailah dari perkara-perkara kecil, dari perkara-perkara sederhana, supaya Tuhan mempercayakan perkara yang besar di kemudian hari. Sehingga Tuhan berkata, marilah anakku, karena engkau setia pada perkara kecil, maka aku akan memberi perkara besar kepadamu. Tuhan telah menebus kita melalui salib Golgota, membebaskan kita dari perhambaan dosa, dan telah mengutus Roh-Nya menyertai kita sepanjang zaman sampai pada akhir zaman. Karenanya berdirilah teguh dalam kehendak Allah, dalam setiap aktivitas dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan menuntun kita melewati perjalanan kehidupan kita. Tuhan menguatkan kita dalam detak langkah kita masing-masing yang kita tahu penuh tantangan, penuh pergumulan, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Roh-Nya yang akan menuntun dan membawa kita pada pengharapan yang menyenangkan. Terpujilah Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kepada kami napas kehidupan yang baru. Tuhan menganugerahkan matahari dan hari yang baru, menandakan bahwa Engkau membaharui kehidupan kami, membaharui dan tetap setia pada perjanjian-Mu, bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir kehidupan kami. Karenanya sertai Tuhan setiap jemaat-Mu, setiap pekerjaan mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkenan memberkati. Anak-anak yang kecil bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan. Yang pemuda remaja dapat memenangkan pergumulan mereka dalam mempersiapkan masa depan. Para ayah ibu Engkau ikat satukan dalam tali kasih di tengah-tengah keluarga. Para orang tua bergembira dalam melihat anak cucunya. Ya Bapa, sertai setiap warga jemaat-Mu dalam aktivitasnya. Anugerahkan damai sejahtera ke bumi ini. Kiranya kesulitan yang sedang kami hadapi ini dapat berakhir dengan cepat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jesus doa aleku soara tudos ni ale na sumurung idiau hasoloan ni rohaku Tuhan haposaki si paluan nama morsando saki na mga puliau di sita onoki mangurupiau di hagogotani
Yesus doa